Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Ibu Cindy Marisa, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pembelajaran. Alhamdulillah, saat ini kita masih melakukan pembelajaran di pertemuan keempat. Izin memperkenalkan diri, saya Dina Prinda, selaku moderator yang akan memimpin presentasi kali ini. Adapun presentasi ini berjudul Model Pembelajaran Small Group Discussion yang akan disajikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan 8 anggota. Berikut akan saya sebutkan. Ada Rinaldi Fatlail, Anissa Apriliana, Apia Kristina, Dina Aprinda, Enita Febrianti, Nilam Ayu, Reza Noval, dan yang terakhir ada Salsa Rachmania. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi hari ini menuju pada sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan di poin pertama mengenai pengertian ada dengan Reza Noval. Poin pertama ada pengertian small group discussion. Small group discussion adalah proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah atau sasaran melalui tukar-menukar informasi, mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, model small group discussion adalah model pembelajaran yang menekankan keaktifan belajar siswa melalui diskusi belajar kelompok kecil. Poin selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik model pembelajaran diskusi kelompok kecil atau small group discussion. Metode diskusi ini berbeda dengan metode ceramah. Dalam metode diskusi, pesan guru tidak begitu dominan. Guru biasanya hanya memberikan arahan terhadap jalannya diskusi dan membantu menyimpulkan hasil diskusi yang dilakukan siswa. Karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Selama ini, banyak guru yang merasa keberatan menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Keberatan itu biasanya timbul dari asumsi. Pertama, diskusi merupakan metode yang sulit diprediksi hasilnya, oleh karena itu interaksi antar siswa muncul secara spontan, sehingga hasil dan arah diskusi sulit ditentukan. Kedua, diskusi biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas, sehingga keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu secara tuntas. Secara umum ada dua jenis diskusi yang biasa dilakukan dalam proses pembelajaran. Pertama, diskusi kelompok. Diskusi ini dinamakan juga diskusi kelas. Pada diskusi ini, permasalahan yang disajikan oleh guru dibacakan oleh kelas secara keseluruhan. Yang mengatur jalannya diskusi adalah guru itu sendiri. Kedua, diskusi kelompok kecil. Pada diskusi ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3-7 orang. Proses pelaksanaan diskusi ini dimulai dari guru menyajikan masalah dengan beberapa submasalah. Setiap kelompok memecahkan submasalah yang disampaikan guru. Proses diskusi diakhiri dengan laporan setiap kelompok. Dilihat dari segi
Kemanfaatannya, metode diskusi sangat ideal untuk digunakan proses belajar mengajar. Tetapi ternyata guru belum banyak yang menggunakan metode diskusi untuk menyampaikan pelajaran. Hal itu karena banyak guru yang belum mengerti tentang metode diskusi dan belum mengetahui manfaat diskusi dan memerlukan waktu yang banyak padahal jam terbatas dan tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi. Dalam pelaksanaan model small group discussion juga terdapat dasar pedagogis dan dasar psikologis. Model small group discussion mempunyai pendekatan secara kelompok. Dalam diskusi, tiap orang diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok kembali dengan pemahaman yang sama dalam suatu keputusan atau kesimpulan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode diskusi adalah yang pertama, persiapan perencanaan diskusi yang meliputi tujuan diskusi harus jelas agar pengarahan diskusi lebih terjamin. Peserta diskusi harus memenuhi persyaratan tertentu dan jumlahnya disesuaikan dengan sifat diskusi itu sendiri. Penentuan dan perumusan masalah yang akan didiskusikan harus jelas. Waktu dan tempat diskusi harus tepat sehingga tidak akan berlarut-larut. Yang kedua, pelaksanaan diskusi yang meliputi membuat struktur kelompok, membagi-bagi tugas dalam diskusi, merangsang seluruh peserta untuk berpartisipasi, mencatat ide-ide atau saran-saran yang penting, menghargai setiap pendapat yang diajukan peserta, menciptakan situasi yang menyenangkan, tindak lanjut diskusi, membuat kesimpulan atau laporan diskusi, membacakan kembali hasilnya untuk diadakan koreksi seperlunya, membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan pada diskusi-diskusi yang akan datang. Baik, kita ke poin selanjutnya mengenai langkah-langkah penggunaan model small group discussion. Yang pertama adalah bagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil. Jadi, dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Lalu, diberikannya soal studi kasus sesuai dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Setelah diberikan soal, diinstruksikan kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban dari soal tersebut. Dan pastikan setiap anggota kelompok ikut berpartisipasi dalam diskusi. Selanjutnya, instruksikan juga kepada setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas. Yang terakhir adalah klarifikasi penyimpulan dalam tindak lanjut. Poin selanjutnya adalah pengaruh metode small group discussion terhadap hasil belajar. Metode small group discussion adalah sebuah metode diskusi kelompok kecil yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah demi tercapainya suatu tujuan belajar. Dalam metode small group ini, peserta didik membentuk 3-5 kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu studi kasus mengenai materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Tujuan menggunakan metode small group discussion adalah untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah serta memberikan rangsangan cara berpikir kepada siswa agar siswa lebih terampil dalam berkomunikasi dan ikut terlibat langsung dalam proses diskusi. Dapat disimpulkan dalam upaya meningkatkan hasil belajar, maka diperlukan usaha untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas, yaitu dengan cara menerapkan metode small group discussion yang membuat siswa belajar, serta berkelompok yang menuntut siswa untuk aktif, mampu mengemukakan pendapat, memecahkan suatu masalah, melatih siswa berpikir kritis sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan siswa dapat mudah mengerti dan memahami materi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni kelebihan dan kelemahan small group discussion. Kelebihan small group discussion diantaranya meningkatkan keaktifan atau partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana semua peserta didik bisa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, menumbuhkan sikap toleransi, yakni mengajarkan kepada peserta didik agar mau menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama dengan teman yang lain. Kemudian kepekaan sosial dan jiwa demokrasi peserta didik, yakni di mana
melatih dan juga mengembangkan sikap sosial dan demokratis bagi siswa. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Karena kemampuan berkomunikasi ini sangat penting, baik dalam lingkup kelas, lingkup sosial, dan juga dalam kemasyarakatan. Selanjutnya, yakni saling bertukar pikiran, saling memberi ide, saran atau masukan. Yakni mempertinggi partisipasi peserta didik, baik secara individual dalam kelompok maupun dalam kelas. Kemudian selanjutnya, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yakni siswa peserta didik yang ada dalam kelompok ini disuruh atau diarahkan daripada mengembangkan pengetahuan mereka, karena dengan pengetahuan tersebut yang dikeluarkan, yang dijelaskan, bisa mendorong siswa agar dapat bertukar pikiran atau bertukar pendapat antar siswa, baik dalam kelompoknya maupun dengan kelompok yang lain. Selanjutnya, yakni kelemahan daripada metode small group discussion. Di antaranya kelemahan tersebut, yang pertama, memerlukannya waktu lama dalam pelaksanaannya. Kemudian kedua, menimbulkan ketergantungan pada kelompoknya. Ketiga, terjadinya dominasi dari kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain. Dan juga untuk guru, metode ini akan menyulitkan dalam mengelola iklim kelas. Kelemahan yang paling jelas, yakni kelemahan yang dapat menimbulkan dominasi dari kelompok yang sekiranya lebih banyak dan lebih mampu mengungkapkan ide, sehingga kelompok yang lain tidak memberikan kontribusi yang berarti. Ini sering terjadi di dalam kelompok ataupun di dalam kelas, yang dimana guru memberikan arahan kepada siswanya untuk membentuk kelompok, kemudian memberikan penjelasan kepada kelompok-kelompok yang lain agar menjelaskan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Tetapi ketika gurunya menjelaskan, hanya terdapat satu atau dua kelompok yang menanggapi penjelasan daripada guru. Kemudian guru menganggap bahwa dua kelompok ini lebih dominasi atau lebih dominan mengungkapkan ide, sehingga kelompok-kelompok yang lain tidak memberikan kontribusi ataupun dianggap tidak mampu untuk mengungkapkan apa-apa yang mengungkapkan penjelasan daripada apa yang guru jelaskan. Jadi itulah kelemahan daripada small group discussion. Poin selanjutnya mengenai tujuan model small group discussion. Tujuan model small group discussion ini adalah agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana secara tidak langsung, model small group discussion yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi siswa dalam proses pembelajaran sehingga belajar menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan. Adapun tujuan dari metode small group discussion sebagai metode belajar aktif kelompok, yang pertama, siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalaminya. 2. Berbuat sendiri. 3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa yang pada gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. 4. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual. 5. Memupuk sikap kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. 6. Membina kerjasama antara sekolah, masyarakat, guru, dan orang tua siswa yang bermanfaat dalam pendidikan. 7. Pembelajaran dilaksanakan secara realistik dan konkret
sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis, serta menghindarkan terjadinya verbalisme. Dan yang terakhir, pembelajaran menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan dalam masyarakat yang penuh dengan dinamika. Poin selanjutnya ada unsur-unsur model small group discussion. Menurut Anita Lee, model small group discussion sebagaimana pembelajaran berbasis kelompok yang memiliki unsur-unsur yang terkait diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling ketergantungan positif atau positive interdependence. Guru Johnson di Universitas Minnesota, Shlomo Saran di Universitas Tel Aviv, dan Robert E. Slavin di Johns Hopkins telah menjadi peneliti yang mengembangkan cooperative learning sebagai salah satu model pembelajaran yang mampu meningkatkan prestasi siswa sekaligus mengasah kecerdasan interpersonal siswa. Harus menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. Perasaan saling membutuhkan inilah yang dinamakan positive interdependence. Saling ketergantungan tersebut dapat dicapai melalui ketergantungan tujuan, tugas, bahan atau sumber belajar, peran dan hadiah. Yang kedua, akuntabilitas individual atau individual accountability. Menurut adanya akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan bahan belajar tiap anggota kelompok dan diberi balikan tentang prestasi belajar anggota-anggotanya, sehingga mereka saling mengetahui rekan yang memerlukan bantuan. Dalam metode cooperative learning tipe small group discussion, siswa harus bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing anggotanya. Yang ketiga, tatap muka atau face-to-face interaction. Interaksi kooperatif menuntut semua anggota dalam kelompok belajar saling tatap muka, sehingga mereka dapat berdialog tidak hanya dengan guru, tapi juga bersama dengan teman. Interaksi tersebut memungkinkan anak-anak menjadi sumber belajar bagi sesamanya. Hal ini diperlukan karena siswa sering merasa lebih mudah belajar dari sesama temannya. Yang keempat, keterampilan sosial atau social skill. Unsur ini menghendaki siswa untuk dibekali berbagai keterampilan sosial, yaitu seperti kepemimpinan, membuat keputusan, membangun kepercayaan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan manajemen konflik. Ada juga keterampilan sosial lain, misalnya itu seperti tenggang rasa, sikap sopan kepada teman, mengkritik ide, berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi yang lain, mandiri, dan bersifat yang lainnya. Yang kelima ada proses kelompok atau processing. Proses ini terjadi ketika tiap anggota kelompok mengevaluasi sejauh mana mereka berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok perlu membahas perilaku anggota yang kooperatif dan tidak kooperatif, serta membuat keputusan perilaku mana yang harus diubah atau dipertahankan. Unsur-unsur small group discussion dalam pembelajaran akan mendorong terciptanya masyarakat belajar atau learning community. Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain berupa sharing individu, antar kelompok, dan antar yang tahu dan belum tahu. Untuk poin selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip model pembelajaran small group discussion. Model small group discussion pada dasarnya menuntut adanya partisipasi yang aktif dari setiap peserta didik selama proses pembelajaran. Terdapat 5 prinsip belajar dalam model small group discussion yang dapat menunjang tumbuhnya cara siswa belajar secara aktif. Yang pertama adalah stimulasi belajar. Pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi biasanya dalam bentuk stimulus. Stimulus tersebut dapat berbentuk verbal atau bahasa, visual, auditif, taktik, ataupun yang lainnya. Yang kedua, perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi merupakan prasyarat utama dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan perhatian, antara lain melalui cara mengajar yang bervariasi, mengadakan pengulangan informasi, dan juga memberikan stimulus baru. Misalnya,
dengan melalui pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, serta menggunakan media dan alat bantu yang menarik perhatian siswa. Sedangkan motivasi belajar bisa tumbuh dari dua hal, yaitu tumbuh dari dalam dirinya sendiri dan juga tumbuh dari luar dirinya. Yang ketiga adalah respon yang dipelajari. Keterlibatan atau respon siswa terhadap stimulus guru bisa meliputi berbagai bentuk, seperti perhatian, proses internal terhadap informasi, dan juga tindakan nyata dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan belajar. Yang keempat adalah penguatan. Sumber penguat belajar berasal dari luar dan dari dalam diri setiap peserta didik. Penguat dari dalam diri bisa terjadi apabila respon yang dilakukan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan penguat belajar yang berasal dari luar diri seperti nilai, pengakuan prestasi, persetujuan pendapat siswa, dan juga pemberian hadiah. Dan yang kelima adalah pemakaian dan pemindahan. Belajar dengan memperluas pembentukan asosiasi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memindahkan apa yang sudah dipelajari pada situasi serupa di masa yang akan datang. Asosiasi dapat dibentuk melalui pemberian materi yang bermakna, berorientasi kepada pengetahuan yang telah dimiliki siswa, memberi contoh yang jelas, memberi latihan yang teratur, dan juga pemecahan masalah yang serupa. Baik, para audiens, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, dalam waktu 1 jam ke depan, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Silahkan para audiens, apabila ada yang ingin ditanyakan, semoga kita akan membantu menjawab apa yang kalian tanyakan. Terima kasih.